Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hasaselesya. Di sini saya akan mereview buku yang telah saya baca tamat, karyanya Ahmad Rifai Rifan dengan berjudulkan Jangan Mau Jadi Orang Rata-Rata. Ini buku yang sangat menginspirasi dan banyak motivasi juga yang saya dapetin setelah saya baca buku ini. Tentunya juga gak mungkin kan kalau motivasi baik, nilai-nilai baik, manfaat baik yang saya dapatkan dari buku ini itu hanya bisa berlaku untuk diri saya sendiri. Maka dari itu saya akan membagikan juga ke teman-teman biar kita semua juga bisa dapat manfaat baiknya dari buku ini. Tertulis dalam judulnya aja buku ini udah menuliskan kalau misalkan kita itu jangan mau loh jadi orang rata-rata. Pasti belum tahu juga kan secara jelas itu apa sih, yang kayak gimana sih orang rata-rata itu, dan apa itu, bagaimana ciri-ciri orang rata-rata yang buku ini maksud itu kan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin, tonton terus videonya sampai tamat, dan insya Allah juga semoga apa yang aku jelasin, yang aku bagi ke kalian juga bermanfaat. Mohon maaf juga misalkan masih banyak kurangnya dari apa yang telah aku ceritakan dan aku jelaskan. Keep watching! Sebelumnya kalian juga harus tahu nih identitas dengan jelasnya buku ini kayak gimana. Jadi buku ini itu, buku aslinya itu berjudul Jangan Mau Jadi Orang Rata-Rata, karya dari Ahmad Rifai Rifan, diterbitkan pertama kali di PT Alex Media Komputindo, kelompok Gramedia Jakarta Indonesia oleh percetakan PT Gramedia Jakarta. Berjumlah 194 halaman, dijual di Gramedia dengan harga 75.000. Sangat worth it banget. Makanya kenapa aku itu tertarik banget untuk baca buku ini. Pertama karena ketika aku lagi jalan-jalan ke Gramedia itu, aku lihat buku ini itu terpampang di rak buku, dan kayak dari judulnya itu bikin aku kepo gitu, apa sih maksud dari buku ini itu. Karena dari judulnya kan dia bilang kalau misalkan jangan mau jadi orang rata-rata. Aku jadi kepo dan tertarik untuk terus menyelidiki apa orang rata-rata itu yang kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah setelah aku baca buku ini, aku banyak mengetahui definisi orang rata-rata itu seperti apa, orang yang selalu mau di zona aman itu seperti apa. Nanti kita bahas setelah ini ya teman-teman. Intinya sih buku ini itu sangat relate banget dengan apa yang lagi aku alamin, yaitu aku kadang selalu merasa kalau misalkan diri aku itu nggak mampu untuk menjadi dan melakukan apa yang orang hebat lakukan. Sebenarnya itu jelek ya, karena dosen aku itu pernah berkata, jika ada manusia yang melakukan pekerjaan manusia, maka kita pun akan bisa melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau misalkan itu dikerjakan oleh manusia, maka manusia lainnya pun bisa mengerjakan itu. Jangan pernah menyerah selagi belum dicoba. Jadi harus dicoba terus. Dan dari buku ini juga jadi memotivasi diri aku gitu. Kalau misalkan siapapun itu, dia pasti bakal bisa jadi apapun kalau dia mau jadi apapun. Dan dosen aku juga pernah berkata, kalau kita gak mau jadi apa-apa, kita jangan jadi apa-apa. Buku ini juga mengajarkan aku untuk jangan takut mengambil risiko. Karena orang yang mau terus berusaha itu, dia itu pasti akan terus bertemu dengan risiko. Dimanapun itu, kapanpun, mau apapun langkah yang kita ambil, kita akan selalu mendapatkan risiko. Itu kayak udah konsekuensinya gitu. Kalau kita gak ngambil resiko, kita gak akan pernah berubah. Kita gak akan pernah mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik, menjadi versi yang lebih baik. Terus buku ini juga mengajarkan kalau misalkan berada di zona aman, di zona nyaman itu tidak selalu aman. Terus dari buku ini juga mengajarkan aku dan memberikan aku sebuah tamparan bahwasannya tidak selalu di zona nyaman itu akan selalu aman. Kalau misalkan emang zona nyaman itu akan selalu membuat kita itu merasa aman, karena tidak ada keharusan yang harus kita capai lagi, karena kita sudah merasa ya sudah, zona kita sudah nyaman, zona kita sudah aman, kita sudah menempuh apa yang kita mau. Tapi itu hanya stuck di situ gitu. Kita nggak terus di-upgrade, tidak terus di-update lagi gitu. Padahal masih banyak banget potensi-potensi dalam diri kita yang semestinya perlu kita gali lagi, perlu kita dapatkan lagi. Misalkan kita sudah dapat 1 bintang, kita sudah stuck aja di situ. Kita nggak nggapai bintang-bintang yang lainnya, yang padahal banyak bintang-bintang lain tuh yang lebih indah dan bersinar dari bintang yang sekarang kita dapatkan. Terus buku ini tuh mengajarkan kita itu jangan mau loh jadi orang yang biasa saja. Maksud biasa di situ itu ya orang yang maunya tuh stuck terus karena dia sudah merasa posisinya aman. Biasanya orang yang
di zona yang maunya aman itu dia tuh gak berani mengambil resiko. Mungkin benar gitu ya nasihat-nasihat klasik yang dulu sering disampaikan oleh para penasihat yang mengatakan kalau berubah itu adalah resiko. Setiap kita ingin berubah itu pasti beresiko, tapi lebih beresiko lagi kalau kita itu tidak mau berubah. Kita dapetin itu harus dicoba dulu, apapun resikonya jangan takut, karena itu emang udah konsekuensinya. Kalau misalkan kita nggak dapetin resiko dari apa yang kita usahain, kita nggak akan pernah menjadi si manusia yang lebih baik dan tidak akan pernah bisa mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi kualitasnya gitu. Buku ini juga mengajarkan untuk aku itu punya target hidup ke depannya, meskipun belum tentu akan terjadi, tapi setidaknya aku udah menargetkan apa sih, di umur berapa aku akan melakukan ini, di umur berapa aku akan melakukan itu, ketika aku udah umur segini apa, pencapaian apa, penghasilan apa yang sudah aku harus dapatkan, itu harus dipatok dari sekarang. Karena masa muda itu sangatlah mahal, masa-masa emas yang gak akan pernah terulang kalau kita itu melewatkannya gitu. Misalkan kita mau jadi star, kita nggak boleh stuck. Karena kalau kita stuck, kita nggak akan pernah jadi star. Gimana kita mau jadi bintang yang berkelip? Buku ini juga mengajarkan aku kalau misalkan lingkungan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap background atau latar belakang hidup seseorang. Lalu buku ini juga memberikan saya pesan kalau kita itu harus mensinkronkan prestasi dunia dan akhirat. Kalau misalkan kita maju di bidang prestasi dunia, kita pun harus balance dengan prestasi akhiratnya, dengan ibadahnya diperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih terpelihara adabnya gitu, terpelihara akhlaknya. Siapapun kita misalkan merasa aku nggak bisa deh jadi dia, karena kalau jadi pemimpin itu harus pintar ngomong, harus ini, harus itu, aku nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah menganggap diri kita seperti itu, kita akan terus bersugesti, bahkan tidak akan percaya sama diri sendiri, tidak akan percaya sama kemampuan yang diri ini punya, padahal diri ini itu punya potensi besar gitu. Bahkan kalau misalkan kita mencoba dahulu, kita bisa lebih hebat dari orang yang sebelumnya kita anggap dia hebat gitu. Ciri-ciri orang rata-rata itu yang kayak gimana sih? Ciri-ciri orang rata-rata itu dia yang selalu ingin menjadi biasa, dia yang maunya stuck, dia yang maunya terus di zona yang nyaman, dia yang gak mau ambil resiko, dia yang selalu takut, dia yang selalu ingin biasa-biasa aja, dia yang gak ada strong will untuk mendapatkan dan mengupgrade dirinya terus, yang pengennya tuh terus aja di posisi itu gitu. Pesan dari buku ini yang paling sangat menampar itu, kita jangan dulu takut dengan apapun yang mau kita ambil ke depannya. Kita jangan terus menyepelekan diri ini, karena nggak ada orang yang bakal bisa bantu kita kecuali diri sendiri. Kalau kita itu menyepelekan diri sendiri, lantas siapa yang mau membantu? Lantas siapa yang akan membangun perubahan ke depannya? Kalau sama diri sendiri aja kita tuh nggak percaya, kita tuh nyepelein gitu. Karena kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri, nggak orang lain gitu. Jadi terus harus percaya diri, kenali diri kamu bagaimana, kekurangan dan kelebihan kamu itu bagaimana, kenali sebaik mungkin. Kita harus cinta sama diri sendiri, karena kitalah yang akan bisa menjadi kita jika kita percaya sama diri kita sendiri. Dan manfaatkanlah masa muda kita dengan sebaik mungkin, karena masa emas ini tidak akan datang dua kali. Buya Hamka pernah berkata, dan cukup telak gitu sindirannya, yaitu seorang tua yang berorientasi pada kesempatan hakikatnya adalah anak muda yang tidak pernah menua. Tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan hakikatnya telah menua semenjak muda. Semangat untuk raih cita-citanya, apapun yang kita inginkan itu pasti akan kita dapatkan kalau misalnya kita mau berusaha dan kita percaya sama diri sendiri kalau kita itu bisa mendapatkannya. Maafin juga kalau misalkan banyak salah kata yang telah keluar dari ucapan aku dari awal video sampai akhir ini. Semoga juga yang aku sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman, bikin teman-teman juga termotivasi dan jadi semangat juga untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian ya yang bisa aku sampaikan. Terima kasih juga udah mau nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.